Terus tanggal jatuh tempo utang yang besarnya cukup berarti, misalnya udah ada utang yang jumlahnya besar yang harus dibayar, udah habis jatuh temponya, itu juga bisa. Makanya mereka nggak membagikan dividen. Terus prospek usaha di masa depan dan lamaran keadaan perekonomian dan industri di masa depan. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan itu bagi dividen atau enggak. Nah ini contohnya dividen tunai ya. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan mengumumkan dividen tunai untuk tahun tersebut sebagai berikut. 5.000 lembar saham prioritas, nominalnya 10.000 sebesar 10%. Terus 100.000 lembar saham biasa, nominal 5.000 per lembarnya dapat 300 rupiah dividennya. Nah, ketemunya berapa dividen tunainya? Itu totalnya 35 juta. 35 juta itu dari mana? Itu kan 300 dikalikan 100.000, berarti kan ketemu 30 juta. Terus 5.000 dikalikan 10% dari 10.000 itu kan 1.000. Ya kan? Jadi untuk yang saham prioritas itu dapat dividennya 10% dari nilai nominal. Berarti kan 1.000 dikalikan 5.000. Berarti totalnya 5 juta untuk saham prioritas. Terus habis itu saham biasa. Per lembarnya kan dapat 300 dikalikan 100.000, ketemu 30 juta. Nah, pas tanggal 1 Desember itu kan pengumuman, ya kan? Kan tadi saya bilang ada 3 tahap, pengumuman, pencatatan, sama pembagian. Nah, pada saat pengumuman itu nyatetnya dividen tunai pada utang dividen tunai. Karena masih belum dibayarkan. Nah, terus pada tanggal 31 Desember itu laba ditahan pada dividen tunai. Jadi ini masih terhitung sebagai laba ditahan karena belum dibagi. Nah, nanti ketika sudah dibagi pada tanggal 2 Januari misalnya, itu utangnya berkurang, kasnya berkurang sebesar 35 juta. Jadi ini ada 3 tahap. Pengumuman, pencatatan, sama pembagian. Semuanya harus dibikin jurnalnya seperti apa. Oke. Itu untuk pembagian dividen tunai. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang dividen saham. Jadi tanggal 15 Desember, direksi perusahaan Waniko mengumumkan 5% dividen saham, 10.000 lembar saham nominal, totalnya 20 juta, yang akan dikeluarkan pada 10 Januari, dengan anggapan harga pasar saham per lembar itu 3.000, maka jurnalnya berapa? Nah ini, dividen sahamnya 30 juta. 30 juta itu dari nilai nominal, dari harga pasar saham dikalikan 10.000 lembar, jadi ketemu 30 juta. Nah ini masih ada agio, karena kan nilai nominalnya kan berarti cuma 22.000, karena totalnya dari 10 lembar saham itu totalnya 20 juta. Berarti nilai nominal per lembar sahamnya ya 20 juta dibagikan 10.000, berarti ketemu 2.000 per lembar saham. Berarti dia dapat agio, makanya di sini mencatatnya dividen saham 30 juta, terus dividen saham itu debit, terus kreditnya dividen saham yang akan dibagikan sebesar 20 juta yang sesuai nilai nominal, sama agio modal saham biasa sebesar 10 juta. Tuh, itu pada tanggal 15 Desember. Terus tanggal 10 Januarinya itu dividen saham yang akan dibagikan pada modal saham biasa sebesar 20 juta, sebesar nilai nominalnya, bukan harga pasarnya. Oke. Yang mau ditanyakan? Hula.
paham ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang pemecahan saham atau stock split. Jadi ini tujuan dari stock split atau pemecahan saham itu untuk menurunkan harga pasar per lembar saham atau untuk mendorong investor memiliki saham perseroan kita. Nah, contohnya misalnya sebuah perseroan dengan 10.000 lembar saham nominal 100.000 lembar saham nominal 10.000 mengurangi nilai nominal jadi 5.000 dan jumlahnya jadi 200.000. Kan nilai awalnya kan 10.000. Kalau dia dijadikan nilai nominalnya 5.000, berarti kan turun separuhnya. Otomatis lembar sahamnya kan bertambah 2 kali lipat. Kok 2 kali lipat? Bertambah, ya 2 kali lipat ya. Ngomongnya 2 kali lipat. Berarti kan kalau dibagi 2, pokoknya jumlah modal sahamnya harus sama, cuman jumlah akhir nominalnya itu harus sama, tapi lembar sahamnya beda sama nilai nominalnya per lembar sahamnya beda. Ini kan kalau 100.000 dikalikan 10.000 itu kan ketemunya berapa berarti? 1 miliar. Nah, kalau itu sama kayak 5.000 dikalikan 200.000, ketemunya juga 1 miliar. Jumlah totalnya kan sama 1 miliar, tapi jumlah lembar saham yang beredar beda, sama nilai nominalnya juga beda. Itu tujuan stock split. Paham sampai sini? Nah, sekarang dividen saham treasury. Tadi kan saya bilang kalau saham treasury itu tidak bisa dapat dividen. Jadi dividen tunai atau dividen berupa aktiva yang lain tidak boleh dibagikan kepada saham treasury. Terus bila suatu perusahaan yang memegang saham treasury mengumumkan dividen saham, maka jumlah saham yang akan dikeluarkan dapat didasarkan pada jumlah saham yang beredar sama jumlah saham yang ditempatkan. Pokoknya kalau saham treasury dia nggak akan dapat dividen. Ingat. Nah, ini laporan laba yang ditahan. Bila perseroan terdapat akun penyisian, maka perlu membagi laporan laba yang ditahan menjadi 2, yaitu laba yang ditahan yang disisihkan sama laba yang ditahan penggunaannya yang tidak dibatasi. Misalnya tadi disisihkan untuk ekspansi perusahaan atau apa. Terus satunya itu yang tidak dibatasi. Itu bisa untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Nah, ini sudah sampai sini untuk modul 7 sama 8. Ada yang mau ditanyakan tentang perusahaan perseroan? Nanti saya kasih itu latihan soal nanti yang kita buat bahas pertemuan ke-8 terakhir ya. Tolong dikerjakan ya, nggak usah dikumpulkan, nggak apa-apa. Tapi nanti kita bahas bersama di pertemuan terakhir. Sekarang kan sudah pertemuan ke-5, berarti kita bahas di pertemuan ke-8. Di minggu depan kita bahas modul 9 sama 12. 12 bisa dibaca-baca sendiri karena itu cuma teori aja. Terus minggu depannya lagi kita bahas modul 10, 11. Jadi itu minggu terakhir kita bahas latihan-latihan soal. Ya. Yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Tolong latihan-latihan soalnya tiap modul dikerjakan, dilatih sendiri. Semakin banyak latihan kan semakin paham menghadapi berbagai jenis soal yang berbeda ya.